Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma illa ma 'allamtana Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa Muhammadun utawi kabar Muhammad iku alamun isim alam. Mankulun kang den tindak menis mil mafuli saking isim maf'ul al-mudha'afi kang den tasdid ain ile atau bina mudha'af. Jadi nama Muhammad, nama dari Nabi Muhammad SAW adalah isim alam, termasuk daripada isim ma'rifat. Itu kan isim alam dari Nabi. Dipindah dari isim maf'ul fi'il bina mudha'af hamada yuhammidu bahwa Muhammadun walaka Muhammadun. Maknanya kalau hamidah itu ujian, kalau hamada memberi ujian, jadi aktif, kerja aktif. Muhammadun orang yang memuji, Muhammadun orang yang dipuji. Objek dari pekerjaan memuji itu Muhammad. Nabi Muhammad itu maknanya orang yang terpuji, manusia yang terpuji, yang dipuji. Itu pengambilan nama Muhammad. Maudhu'un dan silakan liman kedua wong kasurat kang akeh apa yusaluhu ing kaiman al-hamidatu kang den puji. Jadi nama Muhammad diletakkan, dibuat untuk seseorang yang banyak akhlak-akhlaknya, tingkah-tingkahnya yang terpuji. Belum pernah ada orang sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi dilahirkan ada orang yang dinamai Muhammad. Belum pernah ada. Baru pertama kali beberapa bagian tubuh kita itu kalau dipelajari itu membentuk lafaz Muhammad seperti lekukan kuping. Beberapa kali sudah semua bagian itu. Saya pernah dapat ijazah dari guru saya, Sayyidul Habib Abdullah bin Soleh. Lalu dapat dari Syekh Asy'ari dari Mauritania, Afrika. Kabarnya Maliki. Jadi kalau seseorang setelah sholat fardu itu menulis di jabat, di batuknya itu menulis sendiri nama Muhammad setelah sholat, terus nama Muhammad itu belajar saja. Lalu bisa kelas seperti itu. Kefaedahnya kekurangan-kekurangan yang dia lakukan saat sholat itu ditambah. Yang kurang khusyuk, kurang lengkap bacaannya, misalnya ditambah dengan itu supaya sempurna sholatnya, ditulis amal yang sholat yang sempurna. Itu salah satu faedah nama Muhammad. Nabi ini dengan Muhammad karena seperti itu. Sumayaten arani
kelawan Muhammad sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilhamin kelawan ilham. Ilham itu dari Allah, tapi bukan wahyu. Jika diberikan kepada manusia biasa itu ilham. Dijadi maring bae lanange Muhammad itu Sayyid Abdul Muthalib. Beliau dikasih ilham oleh Allah supaya cucunya dikasih nama Muhammad. Dan ini penjelasan dari Muhammadun alamun maqulun minis bil maqul al akhir untuk iman kasrat fisabul hamidah sumiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam hamid bil wahyi jadi. Dulu ketika Nabi lahir, ayahnya Abdul sudah wafat, maka yang memberi nama kakeknya Sayyid Abdul Muthalib. Di hari ke-7 dari kelahiran, ini dinamai Muhammad. Lalu beliau berkata, Sayyid Abdul Muthalib, rajautu ayyub madafis sama iwal. Saya berharap anak ini akan dipuji di langit dan di bumi. Maka waqad haqqaqallah raja'ah. Allah ini menyatakan bukti ternyata memang sesuai seperti keinginannya ketika dinamakan Muhammad itu supaya dipuji dan di langit dan di bumi. Dan itu sudah terjadi. Bahkan menurut survei itu sekarang ini menurut saya Al-Jum'ah atau saya Yusuf Qardawi salah itu melakukan penelitian bahwa nama Muhammad adalah nama terbanyak di seluruh dunia orang yang diberi nama Muhammad. Karena tidak hanya orang Arab, kalau orang Arab jelas orang Arab itu kalau tidak diganti di umur ke-7 hari berarti namanya Muhammad. Kalau di umur ke-7 diganti namanya Ali Umar misalnya, berarti namanya Ali, namanya Umar, Usman. Kalau nggak dikasih nama hanya ke-7, orang sudah maklum kalau namanya Muhammad. Jadi kalau orang Arab memanggil orang di tengah jalan, ketemu orang nggak dikenal itu ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, sudah umum lazim orang Arab itu namanya Muhammad. Dalam hadis itu dikatakan man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Barang siapa punya anak dinamai nama Muhammad karena cinta kepadaku, kata Nabi, dan mengambil barokah dengan namaku, maka dia dan anaknya akan di surga. Itu bisa bagi orang yang memberi anaknya nama Muhammad. Tidak hanya anaknya, ayahnya juga dapat bisa kabar gembira. Jika namanya panjang sampai kasih nama Muhammad. Karena seperti ini maka para ulama menganjurkan supaya mengagungkan, memuliakan orang yang namanya Muhammad, karena mengagungkan orang yang namanya Muhammad itu dengan tujuan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan menamai anak dengan nama Muhammad disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah, karena dengan alasan mahabbah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Wa rasulu utawi ar-rasul utusan minal basari saking menungso iku dzakarun wong lanang khurrun kang merdeka ukhia kang den wahyuaken ilahi maring basar rasul apa bisarin kelawan syariat wa umir lan den perintah sapa rasul ditakwili kelawan nyampeaken syariat. Wa illam yakun lamun ora ana lahu kedue
Yusha kaya Nabi Yusha alaihi salam. Ini namanya Yusha bin Nun, khalifahnya Nabi Musa. Nabi setelah Nabi Musa. Nama lengkapnya Yusha bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub. Jadi dia masih cucu cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'ilam yu marmolamun ora den perintah sapa Nabi bitabi kelawan nyampeaken kanabiyun mongko iku nabi. Wa rasulu utawi rasul iku afdhalu luwih utama minan nabi timbang nabi ijma'an hale sepakate ulama. Wa rasulu minal basari, jadi rasul adalah orang manusia, tidak ada rasul yang wajib menurut pendapat ini. Kalau sebagian kalau mengatakan ada, yaitu tidak mengikuti pengertian itu. Adalah laki-laki manusia yang merdeka, yang diberi wahyu dengan syariat, yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wajib mengajak-ajak orang, mendakwahkan syariatnya, namanya rasul. Meskipun wa ilam yakun ini lan senajan wa ilam yakun lan senajan ora ana iku lalu dhewe rasul Allah tidak. Meskipun tidak diberi kitab dan tidak mendapatkan nusa kitab. Misalnya Nabi Ibrahim dia tidak dapat kitab tapi dapat suhuf Ibrahim Musa. Ada yang dapat kitab Nabi Musa, Taurat, Nabi Daud, Zabur, ini Rasul. Meskipun dia tidak dapat kitab, tapi kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu syariat, maka dia juga Rasul. Contohkan di sini Nabi Yusha. Nabi Yusha ini khalifahnya Nabi Musa, cucu cicitnya Nabi Yakub. Setelah Nabi Musa wafat, digantikan oleh Nabi Yusha alaihissalam memimpin Bani Israil. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat itu. Kalau orang Nasrani menyebutnya Yesus, misalnya Yesus benar, Yesua. Kalau kita menyebutnya Yusha. Fa'ilam yu'mar bitablighi fanabiyun. Kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maka hanya nabi saja, bukan rasul. Wa rasulu afdalu minan nabi isma'an. Seluruh ulama sepakat bahwa rasul lebih utama dibanding nabi. Meskipun seorang nabi terkadang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang rasul. Contoh, Nabi Khidir itu diperselisihkan apakah dia nabi atau hanya seorang wali. Tapi tidak ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah seorang rasul. Tidak ada pendapat, karena tidak diperintahkan menyampaikan syariat, juga tidak punya kitab, tidak punya. Kan hanya ada yang hanya mengatakan dia ini wali, bukan sampai nabi. Nabi Musa itu rasul ulul azmi, lebih utama dibanding Nabi Khidir. Ini harus digarisbawahi. Meskipun Nabi Khidir mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Khidir itu mempunyai ilmu laduni, ilmu yang langsung tanpa syariat, melubai kapal, merusak kapal orang, membunuh anak kecil, merobohkan rumah orang,
kalau dibuat syariat ya rusak semua orang, mati semua orang, kapal rusak semua. Tapi beliau melakukan itu karena ada bimbingan laduni. Anak ini besok akan durhaka sama orang tuanya, karena saya harus dulu. Ini namanya kelebihan al-maziyah. Tapi al-maziyah la taqadil afdhaliyah. Meskipun Nabi Khidir diberikan kelebihan-kelebihan, beliau tidak bisa mengungguli keutamaan Nabi Musa. Enggak. Ada seorang ulama yang terkenal wali, namanya Syekh Jabarut. Hidup di zaman Ibnu Muqri. Ibnu Muqri itu yang punya kitab namanya Al-Irsyad, disarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Fathul Jawad. Jadi Imam Ibnu Muqri ini berfatwa dengan syariat bahwa begini sesuai syariat, ini hukumnya begini. Nah, Syekh Jabarut ini tersinggung karena dia ini ilmunya tidak ilmu syariat, ilmunya wali, kadang ilmunya hakikat. Makanya dia ini ya patani kalau menurut orang Jawa ini. Ya aradul la'i waya sama yang itu baca ayat itu tapi untuknya patani orang. Tiba-tiba Syekh Ibnu Muqri ini tenggelam dalam bumi, masuk ke bumi itu sedot bumi sampai tinggal kepala. Terus dia ini teriak, syariataka ya Allah, saya ini hanya menyampaikan syariatmu ya Allah. Hanya bumi itu